Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Fazaila, NPM 2112331, Prodi Manajemen semester 3. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada PT Hutama Karya Persero pada tahun 2022 dan 2021. Sebelum saya mempresentasikan lebih lanjut, saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Hutama Karya Persero. PT Hutama Karya Persero adalah badan usaha milik negara atau bisa disebut yang bergerak di bidang konstruksi dan pengembangan infrastruktur. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam membangun berbagai proyek besar di Indonesia, termasuk jalanan, jembatan, bandara, pelabuhan, hingga properti komersial. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan dan pengelolaan jaringan jalanan tol, khususnya Tol Trans Sumatera yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN. Dalam menjalankan usahanya, Hutama Karya mengintegrasikan teknologi modern, manajemen yang efisien, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Perusahaan ini tidak hanya berfungsi sebagai kontraktor, tetapi juga sebagai pengembang infrastruktur yang berperan penting dalam mempercepat pembangunan nasional untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya ada laporan keuangan PT Hutama Karya yang pada tahun 2021 dan ini 2022. Jadi, presentasi pertama saya akan menganalisis rasio keuangan PT Hutama Karya Persero. Yang pertama ada likuiditas. Poin pertama ada current ratio. Current ratio aktiva lancar dibagi utang lancar dengan nilai pada tahun 2022 40.836.176 dibagi 20.723.714 dengan hasil 1,970504707791. Pada tahun 2021 terdapat aktiva lancar dengan nilai 28.206.904 dibagi utang lancar 26.708.953 dengan hasil 1,05608422767. Dan poin kedua, quick ratio AKL persediaan dibagi utang lancar dengan nilai 767.063 dibagi 20.723.714 dengan hasil 0,037013844449. Pada tahun 2021 terdapat nilai 939.536 dibagi 26 dibagi 708.953 dengan nilai 0,35176.8187992. Pada poin ketiga ada cash ratio, yaitu kas dibagi hutang lancar. Pada tahun 2022, 31.906.186 dibagi 20.723.714 dengan hasil 1,539.597.873.2383. Pada tahun 2021 terdapat nilai 21.205.226 dibagi 26.708.953 dengan hasil 0,793936.993275. Berikut ada poin kedua yaitu solvabilitas. Terdapat 2022 dan 2021. Solvabilitas pada poin pertama ada debit to total asset, yaitu total utang dibagi total aktiva. Dan pada tahun 2022, 71
1.536.878 dibagi 156.316.417 dengan hasil 04576414900809. Pada tahun 2021, terdapat nilai 78.108.753 dibagi 132.917.503 dengan hasil 0,876483626087. Pada poin kedua ada debit to equity, yaitu total utang dibagi total equity atau ekuitas. Pada tahun 2022, terdapat nilai 71.536.878 dibagi 84.779.839 dengan hasil 0,8437988592. Pada tahun 2021, terdapat nilai 71.536.878 dibagi 54.808.750 dengan hasil 1,305.2090.770178. Dan ada juga aktivitas terdapat aset turnover pada tahun 2022. Aset turnover itu penjualan dibagi total aset. Jadi pada tahun 2022 terdapat nilai 24.208.538 dibagi 156.316.417 dengan hasil 01546888132993 dengan presentasi 0,155, bisa disebut juga 15,5%. Pada tahun 2021, terdapat nilai 20484.998 dibagi 132.917.503 dengan hasil 0,1541374374735. Dan poin selanjutnya ada working capital turnover. Pada tahun 2022, terdapat 24.208.538 dibagi 20.122.462 dengan hasil 1,204 atau 1206.406160. Pada tahun 2021, terdapat nilai 40.48.998 dibagi 1497.951 dengan hasil 13,68, bisa dibilang juga 13,675345855772. Pada poin terakhir di sini terdapat account receivable turnover. Pada tahun 2022 terdapat nilai 24.208.548 dibagi 536.692 dengan hasil 45106 9477 46566.
Dan terdapat juga pada tahun 2021 20.484.998 dibagi 580.173. 50713 dengan hasil 352755941246 atau bisa dibilang juga 35.28. Berikutnya ada poin profitabilitas, yaitu poin pertamanya ada gross profit margin. Pada tahun 2022 terdapat nilai 4.485.838 dibagi 24.208.538 dengan hasil 18,53% atau bisa dibilang 0,1852998309935. Pada tahun 2021 terdapat nilai 3.854.998 dibagi 20.484.998 dengan hasil 18.81% atau bisa dibilang 0.1881863986513. Dan berikutnya ada net profit margin. Pada tahun 2022 terdapat nilai 1.200.580 dibagi 24.208.538 dengan hasil 4,96% atau bisa dibilang 0,0495932468123. Pada tahun 2021 terdapat nilai 1.023.450 dibagi 20.48.998 dengan hasil 5,00% atau bisa dibilang 0,0496095192. Dan berikutnya ada cash ratio terdapat pada tahun 2022 1.200.580 dibagi 34.455.870 sama dengan hasil 3,48%, bisa dibilang juga 0,0348399029983. Dan pada tahun 2021 terdapat nilai 1.023.450 dibagi 32.785.670 dengan hasil 5,312% atau bisa dibilang juga 0,0312163820.352. Berikut kesimpulan dari presentasi saya. Berdasarkan laporan keuangan PT Hutama Karya Persero untuk tahun 2022 dan 2021, perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa indikator keuangan utama. Pada tahun 2022, total aset perusahaan meningkat menjadi 156,32 triliun dari
Rp132,92 triliun. Pada tahun 2021 mencerminkan pertumbuhan sebesar 17,6%. Pada peningkatan ini terutama disebabkan oleh investasi berlanjutan dalam proyek infrastruktur, khususnya pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau bisa disebut JTTS. Liabilitas perusahaan juga mengalami peningkatan dari 62,14 triliun pada tahun 2021 menjadi 17,53 triliun pada tahun 2022, yang menunjukkan kenaikan sebesar 13,5%. Kenaikan ini kemungkinan terkait dengan pendanaan proyek-proyek besar yang sedang berjalan. Ekuitas perusahaan tumbuh dari 70,78 triliun pada tahun 2021 menjadi 85,78 triliun pada tahun 2022, mencerminkan peningkatan sebesar 21,2%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai bagi pemegang saham melalui laba ditahan dan kontribusi modal lainnya. Dari sisi pendapatan, perusahaan mencatat peningkatan dari 21,54 triliun pada tahun 2021 menjadi 24,8 triliun pada tahun 2022, yang berarti pertumbuhan sebesar 11,8%. Peningkatan pendapatan ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan dan mengoperasikan berbagai proyek infrastruktur. Namun, beban pokok pendapatan juga meningkat dari 18,45 triliun pada tahun 2021 menjadi 20,56 triliun pada tahun 2022, yang menunjukkan kenaikan sebesar 11,4%. Meskipun demikian, perusahaan berhasil meningkatkan laba bruto dari 3,09 triliun pada tahun 2021 menjadi 3,52 triliun pada tahun 2022, mencerminkan pertumbuhan sebesar 13,9%. Secara keseluruhan, analisis laporan keuangan PT Hutama Karya Persero untuk tahun 2022 dan 2021 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam aset, ekuitas, dan pendapatan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.